Ayyuhal ikhwah wa akhwati fillah, sebelum kajian seperti biasa kita tilawah suratul kahfi 1 sampai 15. Ya, dari ta'awud ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم
لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga bacaan walaupun hanya 15 ayat, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kita semuanya dan bisa melanjutkan sisa suratul kahfi karena sunnah membaca suratul kahfi setiap malam Jumatnya. Baik ayyuhal ikhwah, kita lanjutkan kajian kita. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Balligha risalah wa adal amanah wa nasakhal ummah wa jahadu fillahi haqqa jihadih. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazna idza syi'ta sahla. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayyuhal ikhwah, a'azzakumullah wa ummahatu fillah. Alhamdulillah pada kesempatan di malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat keberkahan umur kita untuk bisa hadir di majelis rutin, kajian rutin Sekuat Dakwah Magetan di rumahnya Ibu Widya Stuti. Allahu yarham. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan, aliran pahala terus. Semoga dengan kita hadir, kita senantiasa juga sebagai saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala
bahwa inilah tempat yang akan menjadikan amal jariah bagi beliau, Ibu Witi dan Bapak Sunarto, insyaallah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat, serta kepada para pengikut yang senantiasa istiqomah jalankan sunnahnya sampai akhir zaman. Ayyuhal ikhwah, azakumullah. Sebentar lagi kita akan kedatangan tamu istimewa, yaitu bulan Ramadan, ya. Bulan Ramadan, banyak kajian-kajian yang mengupas targhib Ramadan, persiapan Ramadan, ya. Semoga kita juga disampaikan, ya, di bulan suci Ramadan, karena kita tidak tahu, walaupun hanya tinggal beberapa hari, tapi kita juga berdoa dengan doa yang disunnahkan oleh Rasulullah. Allahumma barik lana fir Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban, di bulan Rajab, dan sampaikan saya di bulan Ramadan, ya, agar kita bisa memaksimalkan kesempatan di bulan Ramadan. Ya, tentunya kita sangat membutuhkan motivasi yang kuat agar kita bisa memaksimalkan dengan baik. Ya, tidak ada nasihat yang lebih utama melebihi kematian. Ya, melebihi kematian kita. Karena bagaimana rasanya jika kita tahu bahwa Ramadan ini adalah Ramadan terakhir. Ya, bagi kita tentunya seorang mukmin akan memaksimalkan kesempatan yang begitu besar, ya, dengan baik, ya, tidak akan kita dapatkan lagi pada tahun yang akan datang, ya, kalau ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Ikhwah sekalian, jadi kematian itu adalah kepastian. Walaupun kita tidak tahu kapan kita akan terjadi, tidak ada yang dijabri, tidak ada yang akan diberitahu. Walaupun sebagai seorang nabi pun, kekasih Allah pun juga tidak tahu kapan meninggalnya. Tidak tahu di mana kematian itu akan terjadi. Kita pun tidak tahu sedang apa ketika kematian itu datang kepada kita. Semoga, ya, kematian itu akan menjemput kita dalam kondisi yang terbaik, yaitu husnul khotimah. Kita hanya berharap dan berusaha semoga kita wafat dalam keadaan yang baik, di tempat yang baik, dan tentunya husnul khotimah. Aksiru dzikraha hadhimil ladzat, yakni al-maut. Perbanyaklah mengingat sesuatu yang menghancurkan kelezatan dunia. Apa itu? Yaknil al-maut, yaitu kematian. Ya, maka akan tergerak hati kita untuk memperbaiki amal, senantiasa berharap kepada Allah agar kita wafat dalam keadaan husnul khotimah, ya. Seperti halnya disampaikan oleh Abdullah ibnu Umar, bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah, ya, siapakah manusia yang paling cerdas? Ya, ditanya itu, ya. Abdullah ibnu Umar berkata bahwasanya seorang bertanya kepada Nabi, mendengar siapakah manusia yang paling cerdas. Para sahabat ini diam, nanti jangan-jangan keliru, ya. Lalu Nabi SAW menjawab, orang yang paling cerdas itu adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling mempersiapkan untuk kehidupan setelah kematian. Nah, mereka lah orang-orang yang cerdas, kata Nabi, karena mereka tidak tertipu dengan dunia, ya, tertipu dengan dunia. Kenapa harus Ramadan? Apa ada dengan Ramadan? Ayyul ikhwah, jadi Ramadan itu adalah bulan yang sangat penuh dengan keberkahan. Al-barakah itu artinya adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kalau Ramadan kok tidak bertambahnya kebaikan, maka dikatakan orang yang paling rugi, ya, orang yang paling rugi. Kenapa? Disebutkan dalam ayat Al-Baqarah itu
ya, wa ayyamil ya adadil ayam. Jadi hanya beberapa hari saja. Jadi hanya 30 hari atau 29 hari saja dalam setahun Allah mengkhususkan di bulan Ramadan dengan penuh keberkahan, ya. Jadi itulah sebagai motivasi sebelum kita lanjutkan pembahasan kita dari judul yang sudah kita bahas kemarin, yaitu mengenal seluk-beluk jin, ya. Sekarang kita akan membahas bab tentang persetubuhan antara jin dan manusia, ya. Persetubuhan antara jin dan manusia. Jadi ayyuhal ikhwah, saat kita hendak bersetubuh, tahu bersetubuh? Tentunya semuanya sudah berkeluarga, ya. Ada siapa yang belum? Oh iya. Masih. Ya. Jadi kalau kita sudah paham semuanya, kecuali yang masih belum menginjak ya pernikahan. Jadi Islam ini menganjurkan untuk membaca apa? Sebelum kita bersetubuh, Bismillah. Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Ini jangan lupa, ya. Ini Mas Dika mana nih, Mas Dika? Saya ngelembur, lupa. Iya. Jadi perjalanan kemarin saya antar mobil itu, ya, Mas jangan lupa doanya. Ya. Ya, ingat-ingat terus ini doanya. Ini kalau lupa gimana Ustadz? Nek lupa ya Bismillah awalu wa akhiru terus. Ya. Nah, dalam sebuah hadis disebutkan Ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhoinya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lau anna, seandainya salah seorang ahadakum di antara kamu idza arada, ingin menggauli ayatiya ahlahu, ingin menggauli istrinya, qala, lalu membaca Bismillahi Allahumma jannibna syaitana wa jannibi syaitana ma razaqtana. Fa innahu, maka kalau dia membaca doa ini, fa innahu, maka sesungguhnya ayyuqaddar bainahuma waladun fi dzalika, maka jika ditakdirkan dari pertemuan keduanya, waladun fi dzalika, itu menghasilkan anak, waladun menghasilkan anak, lam yadzurruhu syaitanu abadan, setan ini tidak akan mengganggunya selamanya. Masya Allah, ya, hanya dengan doa. Ternyata memang doa itu adalah mukhul ibadah, pokok daripada ibadah. Jangan sampai kita ini, ya, karena saking semangatnya lupa doa, ya. Maka selalu kita berdoa apapun. Jadi hadis ini ayyuhal ikhwah menunjukkan bahwa setan mengincar persetubuhan yang dilakukan dua manusia. Ini mengincar, namanya 24 jam. Aktivitas apapun akan diganggu oleh setan. Ya, bacaan ini adalah penghalang bagi setan. Maka sebaliknya, bila sunnah ini tidak diamalkan, maka celah setan akan hadir, bahkan ikut nimbrung dalam persetubuhan ini. Ya, pernahkah antum lupa? Pernahkah nimbrung setan? Ya mungkin tidak dirasakan. Tapi apa? Banyak terjadi. Ya, banyak orang yang enggak pakai doa ini, akhirnya apa? Waladun, anak-anak yang keluar dari itu bagaimana sepak terjangnya seperti, nah, kelakuannya seperti apa? Maka kita harus doa. Dalam hadis lain disebutkan,
An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, kepada istrinya, hal ru'ya au kalimatan ghairoha, apakah diperlihatkan atau kalimat selainnya di antara kalian, fikumul mugharribuna, ada yang menjadi al-mugharribun, ya, fikumul mugharribun. Mugharribun itu apa? Mugharribun itu adalah tercipta dari mani manusia dan jin, ya. Mugharribun, percampuran antara air mani manusia dan jin, namanya mugharribun, ya. Karena apa? Persetubuhan atau jima yang tidak diawali dengan doa, ya. Minimal kita bismillah. Oleh itu sudah ancang-ancang bismillah lupa. Ya, kadang-kadang ada seperti itu, ya. Sepenting basmalah dulu, ya kan? Besok-besoknya diulang, dipelajari, diingat-ingat lagi. Pelajaran apa yang sudah saya hafalkan, ya. Maka kata Nabi, aku berkata, kata Aisyah, hal mugharribun, apa itu ya Rasulullah al-mugharribun? Qala, beliau bersabda, hiya al-mugharribun itu adalah alladzi yastariku fihimul jin, alladzi yastariku fihimul jin, yaitu orang-orang yang diikut sertai oleh jin saat bersetubuh, ya, saat bersetubuh. Rawahu Abu Dawud. Ya, ada yang juga hadis menyatakan kana ahadun Abu Falikis Janian, bahwasanya beliau bersabda salah seorang orang tua Bilqis adalah jin, ya. Salah seorang orang tua Bilqis ini adalah jin. Karena apa? Tidak menyebut, tidak berdoa karena lupa. Kemudian Ibnu Abbas ditanya oleh seseorang, ya, Ibnu Abbas Syekhul Mufassirin, ditanya oleh seseorang, in amartani istaiqadhat wa fi farjiha sa'latan naron, qala dzalika min wata'il jin, sesungguhnya istriku bangun, ditanya Ibnu Abbas, sementara pada farjinya ada potongan api. Ini nyata, ya, Ibnu Abbas ditanya oleh seseorang. Kemudian apa jawaban Ibnu Abbas? Maka qala dzalika min wati'il jin, itu berasal dari persetubuhan jin. Kemudian juga Mujahid berkata, idza jami'ur rajul walam yusammi in tawil jin ala ikhlilatin wa jami'u ma'ahu, bila seseorang laki-laki, idza jami'ur rajul, seorang laki-laki bersetubuh dan tidak mengawalinya dengan bacaan basmalah, maka al jinnu intawi'ul jin, maka setan atau jin akan mendekati istrinya lalu ikut bersetubuh dengannya, ya. Lalu ikut bersetubuh dengannya. Itu maka hati-hati, ya. Jangan sampai kita lupa, ya. Lupa tidak membaca basmalah, ya, atau doa, ya, ini harus betul-betul dihafal, ya. Apalagi ini malam ini, ya, ya, Jumat. Kemudian yang kedua, jin menikah dan memiliki keturunan. Jadi jin ini menikah dan memiliki keturunan. Dalilnya apa? Surah Al-Kahfi yang sudah kita baca tapi belum sampai. Itu surah Al-Kahfi ayat yang ke-50. Nanti bisa diteruskan di rumah, ya. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih afatat
afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum aduwwun bi'sa lidzalimina badala. Wa idh qulna, dan ingatlah, lil malaikati isjudu, ketika kami berfirman kepada para malaikat. Allah berfirman ditujukan kepada malaikat, usjudu, sujudlah kamu kepada siapa? Li Adam, kepada Adam. Fasajadu, para malaikat yang taat, yang patuh, tidak ada yang membantah. Mereka sujud semua kepada Adam, kecuali illa iblis. Kecuali siapa? Iblis. Kana minal jinni, karena mereka dari golongan jin. Fafasaqa an amri rabbih, maka ia mendurhakai perintah Rabbnya. Jadi iblis ini mempunyai dua sifat, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Orang, ya, sifatnya iblis itu adalah al-kibr, sombong. Sombong itu mempunyai dua sifat, batarul haq wa ghamtun nas, yaitu apa? Meremehkan, menolak kebenaran dan meremehkan manusia, meremehkan perintah Allah, ya, menolak kebenaran, diperintah Allah tidak mau sujud. An amri rabbi afatattakhidunahu, ya, afatattakhidunahu, patutkah kamu mengambil dia, wa dzurriyyatahu, dan keturunan-keturunannya, aulia. Apa aulia? Artinya pemimpin. Aulia min duni, selain dariku, kata Allah. Ya, apakah kamu layak menjadikan, ya, pemimpin dari keturunan mereka? Ya, wahum lakum, sedang mereka adalah musuhmu. Jin, iblis adalah musuhkum. Aduun bi'sa lidzalimina badalah, amat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang berbuat zalim. Al-Kahfi ayat 50. Ya, nanti bisa dibuka. Jadi ayat ini, ayat ikhwah, merupakan dalil bahwa jin menikah. Jin itu menikah hingga memiliki dzurriyah, memiliki apa? Keturunan. Ya, dalilnya Al-Kahfi ini. Bila jin memiliki keturunan, lalu bagaimana perkembangbiakan mereka? Ya. Dan di mana mereka melahirkan? Kira-kira di mana melahirkan? Di bidan mana? Ya. Ya. Jadi di manakah mereka melahirkan? Maka Rasulullah bersabda, ya, Salamah Al-Farisi radhiyallahu anhu qala, dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la takun awwala man yadkhulul suq, janganlah menjadi orang yang pertama masuk kemana? Suq, masuk kemana? Pasar. La takun awwala man yadkhulus suq, orang yang biasa membuka pintu pasar pertama. Jangan sampai. Kenapa kok nggak boleh? Wala akhirah, dan tidak boleh paling akhir dia keluar dari pasar. Man yakhruju minha, ya. Kenapa kok tidak boleh? Ya, menjadi orang yang terakhir keluar darinya. Karena apa? Fiha badzun syaiton, di pasar itulah setan bertelur, fafarroho, dan menetas. Ya, ternyata, ya, jin setan itu bertelur dan menetasnya di mana? Di pasar, ya, di pasar. Maka hati-hatilah ketika kita masuk ke pasar. Jangan lupa berdoa. Doa mukhul ibadah. Siapa yang biasa sering ke pasar? Iya, pasti semuanya. Oh. Juru kunci. Ya. Ya. Ya, berarti sing jogo jine aja sampai metu, ya. Ini dalil penguat itu adanya, jadi memang menetas, ya, menetas dan betul berkembang biak, ya, berkembang biak, ya. Jadi
Ini dalil pernikahan antara jin adalah keberadaan bidadari dari kalangan jin yang sudah Allah persiapkan bagi jin muslim. Ya, fihinna qasyiratun tarfilam yatmidhunna insun qablahum walajan. Ya, surat apa itu? Ar-Rahman. Fihinna qasyiratu tarfilam yatmidhunna insun qablahum walajan. Di dalam surga itu ada namanya apa? Bidadari-bidadari yang sopan, menundukkan pandangannya, tidak jelalatan, tidak pernah disentuh oleh manusia. Bidadari itu Allah ciptakan belum pernah disentuh oleh manusia dan sopan luar biasa. Ya, belum pernah qablahum, sebelum mereka penghuni di surga yang menjadi suami mereka. Jadi nanti yang berhak menyentuh itu adalah para suami-suami di surga, dan tidak pula oleh jin walajan, tidak pula oleh dengan jin. Masya Allah, diperuntukkan bagi para penghuni surga. Ya, nanti antum mendapatkan bidadari satu orang 40 bidadari. Luar biasa ya. Apakah perlu penguat, jamu penguat? Tidak perlu. Di surga itu semuanya pada kuat semuanya. Berubah umurnya, yang tua berubah menjadi usia muda, luar biasa. Nikmatnya belum pernah dirasakan oleh hati, belum pernah dilihat oleh pandangan mata. Ya, Masya Allah ya, luar biasa. Jadi itu kemudian ayyul ikhwah azakumullah, apakah jin berkelamin? Jin ini berkelamin enggak? Ada laki-laki, ada pula perempuan ternyata ya. Karena Allah berfirman, surat Jin ayat 6, nanti bisa dibuka. Wa innahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin. Nah, birijalin minal jinni fazaduhum rohaqah ya. Bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia itu meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Maka jin-jin itu menambah memberikan dosa dan kesalahan. Ya, jadi ketika ayat ini ya mengabarkan adanya jin laki-laki, ini menunjukkan bahwa di antara mereka juga ada jin perempuan. Ya, kemudian ada bukti lain, yaitu hadis Nabi an Anasin bin Malikin, dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah idza dakhala al-khala, apabila ya masuk kakus, beliau Rasulullah itu berdoa. Kakus itu apa? Khala, WC, toilet. Kalau bahasa Magetan apa? Hah? Iya. Ya, toilet. Semua pasti di rumah punya, iya, toilet. Qala, maka bacalah. Nah, ini doa juga ya. Doa, jangan lupa berdoa. Ketika kalian, adabnya ketika kita masuk untuk hajat BAB dan lain sebagainya, bacalah. Apa bacanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya. Kemudian kaki kiri atau ke kanan dulu? Kaki kiri ya, Masya Allah. Itulah adab di dalam syariat Islam. Ya Allah, sungguh aku berlindung, a'udzubika, aku berlindung kepadamu, minal khubuthi, dari hal-hal khubus. Khubus itu apa? Jin laki-laki. Wal khobais, dan khobais jin perempuan. Nah, ini dalilnya. Berarti ada jin itu berkelamin, ada laki-laki dan juga ada perempuan ya. Ya, doanya itu ya, perlindungan. Kenapa? Karena jin itu tempatnya di tempat-tempat najis, maka disitulah jin akan punya tempat tinggal di situ. Maka kita jangan lupa berdoa kepada Allah ya, minta perlindungan kepada Allah. Apakah manusia mampu melihat jin? Ya, apakah manusia mampu melihat jin?
Jadi jin itu adalah makhluk gaib, ya, seperti malaikat dan lain sebagainya. Sehingga tidak bisa diindera, tidak bisa. Karena Allah telah menetapkan kaidah ini dalam Al-Qur'an. Innahu yarakum huwa qabiluhu min haitsun la yataronahum. Itu adalah kaidah. Sesungguhnya dia yarakum, ya, iblis, dia itu iblis, huwa yarakum, dan pengikutnya itu melihat kamu. Kalau iblis itu melihat kalian, tapi kita tidak bisa melihat jin, ya, min haitsu la taronahum, ya, dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka, ya. Kalau iblis melihat kita, tingkah laku kita, tapi kita tidak bisa melihat mereka. Kemudian Imam Syafi'i juga mengatakan dalam salah satu kaulnya, man za'ama annahu yarul jinna abtolana syahadatahu ila ayyakuna nabiyan. Barang siapa zagoma, mengklaim bahwa dia bisa melihat jin, an yarahu al jin. Ya, nanti kalau ada orang yang mengaku dirinya bisa melihat jin, ibtolana syahadatahu, maka kami membatalkan kesaksiannya, illa ayyakuna nabiyan, kecuali para nabi, ya. Jadi kalau ada orang kalau orang sekarang kan menyebut orang pintar, orang peramal, kahin atau arofan, ya, kahin, dukun, arofan, peramal itu biasanya bisa melihat jin, ya. Maka batal kesaksiannya kecuali illa ayyakuna nabiyan. Maka itulah kata Imam Syafi'i. Lalu bagaimana dengan beberapa riwayat yang sudah disebut, ya, dalam beberapa hadis tentang Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah. Dulu ya saya pernah sampaikan, ya, kajian yang pekan kemarin, ya, Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah itu bisa melihat penampakan jin, ya. Abu Hurairah itu bisa menangkap apa? Jin, ya. Itu termasuk Nabi Muhammad SAW yang bertemu dengan jin saat dibacakan Quran di hadapan mereka. Nah, maka para ulama menerangkan bahwa tafsir dari ayat ataupun perkataan Imam Syafi'i ini adalah berkenaan dengan melihat dalam bentuk asli, ya, Imam Syafi'i dalam bentuk asli. Dalam penampakan lain seperti anjing, seperti ular atau manusia masih memungkinkan bagi kita untuk melihatnya. Jadi mereka itu bisa berwujud ular, bisa berwujud apa? Anjing hitam, ya, bisa manusia juga bisa. Jadi itulah, ya, Allah melebihkan mereka dalam bisa berbentuk demikian, ya. Kemudian ya. Jadi ayul ikhwah, jadi ya, apa yang perlu kita tekankan di sini tadi adalah doa. Jadi doa ini adalah doa amuhul ibadah. Jadi doa adalah rangkaian daripada senjatanya kaum muslimin, ya. Jangan sampai kita kehilangan senjata, ya, kehilangan senjata. Ketika kita masuk rumah, jangan lupa juga membaca doa. Ketika kita masuk rumah, lupa kita berdoa, kemudian jin juga akan ikut, ya. Nah, jin apa kata jin itu? Wah, alhamdulillah, ya. Wah, dapat apa? Tempat menginap malam hari ini, ya. Kemudian ketika kita itu lapar, sampai rumah perjalanan jauh, apa yang kita kalau lapar, apa yang kita cari? Tentunya dapur, ya, dapur. Wah, ada makanan enggak? Ketika kita lupa makan, tidak berdoa, nah, setan, jin juga akan ikut nimbrung makan di situ, ya, ikut makan. Wah,
ikut makan di situ. Akhirnya apa? Ya dapat tempat tidur dan juga bisa tempat untuk bisa makan, ya, bisa makan. Jadi ayyuhal ikhwah a'azzakumullah. Kemudian selanjutnya hukum menikah dengan jin, ya, hukum menikah dengan jin. Jadi para ulama melarang karena Allah telah menggariskan bahwa pernikahan yang akan mendatangkan mawaddah adalah bila pernikahan itu dilakukan dengan sesama jenis makhluk, ya. Jadi manusia menikah juga dengan manusia, jin menikah juga dengan jin, ya, jin, tentunya begitu. Karena Allah telah berfirman, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan. Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri. Wa ja'ala lakum min azwajikum, dan menjadikan bagimu dari istri-istrimu kamu itu, ya, wa azwajikum banin wa khafadatan wa razaqakum minat thayyibatin, ya, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Wa afa bil batil yu'minuna bi ni'matillah hum yakfurun. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalilnya apa? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Yaitu dalil bahwa, ya, kita menikah juga harus dengan sesama makhluk, manusia dengan manusia, jin juga dengan jin. Kalau itu dilanggar, maka tidak ada ketenangan, tidak ada sakinah, tidak ada mawadah, ya, adanya ya nggak ada namanya ketenangan. Ya memang itu dalam ayat tadi Ar-Rum tadi, ya. Kemudian jin makan dan minum, ya. Jadi jin itu juga makan dan minum, tadi sudah disebutkan. Jadi banyak dalil tentang aktivitas makannya setan. Apa saja? Kata Nabi, la ya'kulanna ahadukum bishimalihi. Ya, janganlah sekali-kali di antara kalian makan dengan tangan kiri, ya, bishimalihi. Ya, ketika kita makan dengan tangan kiri, berarti kita memberi makan kepada jin ataupun setan, ya. Wala yashrabanna biha, dan janganlah kalian minum dengan tangan kiri. Fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu biha. Jadi setan itu makan dengan tangan kiri, minum juga dengan tangan kiri, ya, tangan kiri. Jadi itulah makannya jin ataupun setan. Jadi ada juga hadis, ini hadisnya cukup panjang. Jadi ada cerita kami ketika datang bersama Rasulullah pada jamuan makan, ya. Kami tidak meletakkan tangan-tangan kami hingga Rasulullah SAW memulai meletakkan tangannya. Itulah adab. Nah, pada satu kesempatan kami hadir pada sebuah jamuan, tiba-tiba datang budak wanita, seolah ia dikendalikan lalu meletakkan tangannya di makanan. Maka Rasulullah SAW memegang tangannya. Lalu datang A'rabi, seolah dikendalikan. A'rabi itu adalah orang Arab Badui, orang Arab Diso, ya. Beliau segera memegang tangannya. Nah, setelah itu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setan menjadikan makanan halal untuknya bila tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ia datang dengan memanfaatkan budak wanita itu dan untuk menjadikan halal. Akhirnya aku pun memegang tangannya. Tiba-tiba datang A'rabi untuk menjadikan makanan halal baginya. Aku pun meraih tangannya.
wallahi demi jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya tangan setan ada di tanganku bersama kedua tangan orang itu, ya. Jadi itulah bagaimana agar kita tidak memberikan makan kepada setan, ya, kepada setan. Kalau kita sering-sering kebiasaan makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, wah, setan jin di rumah kita tambah banyak, tambah gemuk, tambah senang dan sebagainya. Akhirnya semangat mereka untuk menggoda manusia agar tergelincir dan mengikuti langkah-langkah setan. Ya, langkah-langkah mereka, akhirnya kita terjerumus karena membiasakan diri kita. Orang yang sudah terbiasa makan dengan tangan kiri itu angel, ya kan? Karena sudah biasa kita makan lauknya apa, kerupuk pakai tangan kiri. Itu ya, kalau sudah biasa angel enggak dirubah, angel, ya kan? Nah, akhirnya kita makan, setan juga ikut makan, ya kan? Ya, podo kenyangnya, ya, luar biasa. Ayyul ikhwah, azakumullah. Ya, sudah ada belum ini? Belum. Ayyul ikhwah, azakumullah. Jadi itulah pentingnya daripada doa, ya, doa. Ya, karena jin makan dan minum ternyata kita beri, ya, karena lalai dengan kita makan dengan tangan kiri, ya. Maka karena apa? Anak-anak itu juga ngikuti kebiasaan buruk itu. Ternyata pola orang tua di dalam pendidikan. Jadi anak-anak itu meniru dari pola kebiasaan kita, ya. Oh, ayah saya juga makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri. Akhirnya anak secara tidak sadar, karena anak itu melihat, ya, anak-anak kita itu melihat, ya, bagaimana melihat kejelekan akan ditiru, ya kan? Nah, ketika ayah umi abinya mencontohkan dengan kebaikan akhlak yang baik, maka anak-anak itu juga akan, ya, menjadikan dia akan terbiasa, ya, menjadikan terbiasa, ya, makan dengan tangan kanan. Ada juga kita biarkan kadang-kadang orang tuanya nggak paham, ya, ya, anak-anak itu ketika bangun tidur tidak dibiasakan masuk WC tidak doa. Akhirnya wah, nggak hafal doanya. Akhirnya dia tidak, ada juga yang kencingnya langsung bukan di WC, lari ke depan rumah. Ya, ya, langsung motrok ini namanya kok, katok langsung, ya. Orang tua nggak menegur, ya, nggak menegur. Ada juga yang kencingnya di lubang-lubang apa? Semut, ya, lubang-lubang semut. Nah, lubang-lubang itu kadang pula dibuat untuk jin, untuk tempat tinggalnya mereka, ya. Kadang yang marah, ya, ada yang marah akhirnya apa? Menggoda anak Adam, keturunan Adam. Maka inilah senjata kita yang paling ampuh, tentunya dengan doa. Inilah setiap aktivitas kita dari tidur sampai kita bangun, ya, agar kita tidak lupa untuk berdoa, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyul ikhwah, a'azakumullah. Ya, demikian dari saya, karena nanti ada hajat dari sahibul bait, karena ada beberapa yang perlu dibahas, dimusyawarahkan. Semoga kajian kita bermanfaat, berfaedah, dan saya mendoakan kepada antum semuanya, semoga Allah anugerahkan umur kita sampai di bulan Ramadan dan dosa-dosa kita dilebur di bulan suci Ramadan, ya, dan amalan-amalan kita akan dilipat gandakan. Kita berfastabiqul khairat,
berlomba-lomba dalam kebaikan karena hanya beberapa hari saja. Ya, tinggal ya beberapa hari kita akan kedatangan tamu. Siapkan fisik kita, kesehatan kita, ya, kemudian ruh kita, memotivasi untuk diri kita, ya, target kita, bacaan kita dalam Quran, ya, bisa 1 kali khatam, alhamdulillah, 2 kali khatam, masya Allah, 3 kali, 4 kali, masya Allah, berlomba-lomba, ya, bukan berlomba untuk riak, tidak, tapi berlomba-lomba mengumpulkan, ya, ziyadatul khair dalam kebaikan-kebaikan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita dan senantiasa memberikan kemudahan kita di dalam kita berjumpa di bulan suci Ramadan. Jazakumullah khairan atas aktivitas kita dalam bermajelis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, dimudahkan kita jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.